Oke, Oke, baik. Selamat sore. Sore. Betul ya dengan Kak Anis? Betul. Oke, Kak Anis. Mungkin untuk lebih memperdekat satu sama lain, biar kita juga lebih kenal satu sama lain. Alangkah baiknya kita juga memperkenalkan diri lagi gitu, biar deket aja kayak gitu, biar kenal. Oke, mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Alicia Rahmayanunisa. Kak Anis bisa panggil saya Alisa, Bu Alisa, Kak Alisa, Mbak Alisa, terserah senyamannya Kak Anis, kayak gitu ya. Oke, mungkin setelah ini Kak Anis bisa memperkenalkan diri Kak Anis tuh, nama lengkapnya siapa, nama panggilannya, terus mungkin Kak Anis kalau misalnya Kak Anis lagi berkuliah, mungkin bisa mention kuliah di mana, jurusannya apa, dan mungkin bisa mention hobi Kak Anis itu apa, kayak gitu. Oke. Nama aku Anis Yusria Marifa. Biasanya dipanggil Anis. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Jurusannya itu jurusan BK, juga semester 4. Untuk hobi itu sekarang lagi seneng nonton YouTube aja, nonton podcast gitu. Oke, Kak Anis di UM jurusan BK juga, selinear nih sama saya ya Kak Anis. Hobinya tadi nonton YouTube kayak mungkin komedi-komedi. Iya, gitu. Saya suka kayak gitu, acara-acara komedi kayak gitu. Kayak buat lepas tertawa juga nggak sih Kak Anis? Iya, saya menurut saya hidup saya mungkin perlu biar berwarna aja. Iya, jadi Kak Anis butuh relaksasi lewat tontonan video-video tersebut kayak gitu ya Kak? Iya, benar. Oke, kalau dari kuliah nih Kak Anis, so far gimana nih, bisa sharing-sharing selama di BK? Kalau di BK ya alhamdulillahnya bisa sih ngelewatinnya. Cuma pasti kalau sudah kayak apalagi kan sekarang mendeket UAS ya, itu pasti lagi banyak-banyaknya tugas, pasti nggak tahu ya, walaupun emang udah dikerjain dari jauh-jauh hari, tapi tetap aja kayak keteteran ngerjain tugasnya. Sekarang juga lagi ngerjain tugas buat UAS nanti. Banyak project juga. Semester 4 soalnya ya Kak Iya, Anis, bener. agak mulai masuk ke materi yang udah mendalam banget. Iya, gitu bener, ya. Udah banyak kayak praktek. Mungkin sekarang lagi di praktek konseling apa nih kira-kira? Lagi semester ini tuh ada 2, ada konseling kognitif sama konseling behavioristik. Wow, katanya kognitif, bukan katanya sih, memang saya juga pernah berpengalaman kognitif itu mungkin agak sulit-sulit. Iya. Gimana gitu ya? Iya, benar Bu. Ya soalnya ya belajar terkait gimana caranya mengatasi pikiran. Nah itu ternyata emang kalau misalnya dengar kayak cerita orang praktek-praktek itu emang menguras energi itu. Kak Anis juga ngerasa kalau iya bener Bu, habis konseling atau habis praktek pasti kan kayak capek banget gitu. Kayak nggak tahu, padahal kan cuma kayak dengerin aja, tapi itu kitanya yang dengerin bisa juga ikut kuras capek. energi kita ya. Iya, Kak benar. Anis. Oke. Tapi so far aman kan ya? Untuk sekarang sih masih aman. Jangan aman. jangan sampai nggak aman. Iya, oke. Dari nilai mungkin Kak Anis ngerasa sejauh ini gimana? Kalau sejauh ini aman sih untuk nilai. Cuma oke. nggak tahu ya semester ini, soalnya saya merasa agak lebih susah ya semester ini. Nggak apa-apa sih, itu wajar sih ngerasa lebih susah, namun tetap ya berusaha sebaik mungkin ya Kak Anis. Iya. Oke, good job buat sejauh ini Kak Anis bisa survive gitu ya. Oke, mungkin selain berkuliah Kak Anis nggak ada kegiatan lain? Untuk semester ini nggak ada sih, cuma cuma kuliah aja, ngerjain tugas, so nggak ada lagi. Semester ini fokus buat kuliah aja.
Oke, mungkin jadi bisa lebih fokus ke mata kuliah juga ya Kak Anis, pengerjaan Soalnya tugas. semester lalu sempat agak keteteran gitu. Pernah ikut ada kegiatan gitu volunteer. Apa tuh kira-kira di volunteernya? Itu namanya volunteer Gempita. Jadi kita mendampingi anak disabilitas ke kelas mereka. Kita ya dampingin mereka selama di dalam kelas itu gimana mata kuliahnya, gimana tugas-tugasnya udah dikerjakan atau belum, mereka masuk atau enggak, kayak gitu. Cukup menarik ya Kak Anis. Iya, makanya saya Ngerasa tertarik tantangan juga, kayak bisa nggak ya ini jadi kayak challenge aku sendiri, kayak bisa nggak ya aku sampai ini. Cuma ternyata ada itu sih keteteran sama bentrok sama jadwal gitu. Kayak sebenarnya kalau dari jadwal pendampingannya sendiri itu nggak bentrok, cuma kayak maksudnya kan itu jadwalnya itu kan di sela waktu kosong kelasku kan. Nah itu tuh harusnya buat ngerjain tugas, tapi saya dampingin disabilitas itu, jadi kayak kayaknya nggak bisa dia buat lanjut lagi di semester 4 ini, jadi ya semester 3 kemarin stop di situ. Berarti cuma 1 semester doang. Iya, kan? benar. Oke, mungkin ya cukup untuk menjadi pengalaman aja ya Kak Anis. Iya. Oke, baik. Sangat menarik sih aku dengar cerita Kak Anis yang tadi suka menonton video-video komedi, terus juga sempat tertantang ikut menjadi sebagian volunteer dari ya membantu anak-anak disabilitas kayak gitu. Kayak keren sih Kak Anis. Oke, baik Kak Anis. Sebelumnya Kak Anis pernah kayak real melakukan konseling nggak? Kalau konseling kayak bahas masalah itu enggak sih, cuma dulu SMA aja sih, tapi itu kan tentang jurusan ya, kayak milih jurusan tuh kayak gimana, apa yang dipilih, habis itu nggak ada lagi, paling juga ya praktek-praktek di kelas aja. Oke, mungkin konseling sebatas sharing-sharing sama guru BK di sekolah kayak gitu ya Kak Anis. Oke, baik. Walaupun Kak Anis juga mungkin kurang lebih ya sudah cukup tahu ya terkait pelaksanaan konseling itu seperti apa. Namun tentu di sini juga saya pribadi perlu menjelaskan kembali gitu bagaimana konseling ini kita laksanakan. Tentunya Kak Anis juga di sini bebas bercerita untuk apa yang Kak Anis rasakan kayak gitu, tanpa Kak Anis merasa ragu, cemas dan lain sebagainya kayak gitu. Karena di sini cerita yang Kak Anis ingin luapkan atau ceritakan cuman kita doang nih yang tahu, kita berdua doang nih yang keep kayak gitu ya. Jadi Kak Anis jangan risau, cerita Kak Anis ini tersebar di halayak luar di sana kayak gitu. Oke? Oke, baik. Kalau begitu untuk time limit nih Kak Anis, seperti yang Kak Anis tahu ya, kalau kita juga punya time limit untuk batasan di konseling kayak gitu. Nah, sekiranya dari saya menawarkan kurang lebih 20-25 menit. Apakah dari Kak Anis setuju? Boleh deh, untuk pertamanya boleh. Oke, abis ini Kak Anis apakah ada schedule lain? Iya, ada mau ngerjain tugas lagi. Oke, baik, mau ngerjain tugas pasti kayak sangat terbayang-bayang ini tugas belum selesai kayak gitu ya. Oke, baik, kita manfaatkan waktu 20-25 menit ini sebaik-baiknya ya Kak Anis. Oke, mungkin sebelum dari Kak Anis datang ke sini, tentunya Kak Anis punya tujuan tersendiri. Nah, mungkin bisa nih Kak Anis sampaikan kepada saya apa sih tujuannya Kak Anis ingin datang ke sini, mungkin akan menceritakan apa nih Kak Anis kepada saya? Ya tujuannya saya sih pingin apa yang saya ceritakan nanti itu bisa yang nggak terselesaikan sih, maksudnya sedikit bisa mengatasi permasalahan yang saya alami atau menguranginya gitu sih. Oke, baik. Dan tentunya Kak Anis juga punya beberapa hal yang ingin diceritakan, ya kan? Benar. Oke, mungkin bisa diceritakan gitu lebih jelasnya seperti apa? Kalau saya tuh yang mau saya ceritakan tuh tentang saya yang menurut saya itu susah untuk mengungkapkan apa yang emang saya inginkan. Terutama kalau misalnya ada ajakan dari teman atau ajakan dari orang lain,
saya tuh sulit untuk nolak hal tersebut kayak gitu. Saya cenderung mengiyakan apa yang mereka inginkan gitu. Saya cenderung untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain tersebut dibandingkan dari keinginan saya sendiri. Nah, dari situ saya akhir-akhir ini itu merasa kayak lelah gitu loh, kayak capek juga ya harus mengiyakan keinginan semua orang tanpa memfilter dulu terlebih dahulu dari sayanya tuh mau atau enggaknya kayak gitu. Nah, sekarang saya jadi kayak sering kayak capek, baru sering kayak ada perasaan nggak enak gitu loh. Jadi saya tuh karena saya kayak gitu, saya tuh jadi nggak berpikir lebih lanjut apakah emang saya ini ketika membantu orang tersebut kayak saya ikhlas kah atau emang karena mau dianggap baik aja kah kayak gitu. Saya nggak mikir itunya ya. Saya kalau misalnya ada orang minta bantuan atau apa, saya langsung kayak iya oke, aku bantu kayak gitu. Nah, dari situ kan saya jadi selalu mengiyakan dalam kondisi apapun. Saya pas selalu istilahnya kayak selalu ada gitu loh. Saya pinginnya orang lain itu dapat mendapatkan apa yang mereka mau dari saya kayak gitu. Oke, baik. Seperti yang Kak Anis bilang, kalau Kak Anis tuh sulit untuk menolak mungkin ya. Iya, benar. Permintaan tolong dari teman-temannya kayak gitu. Apakah hal tersebut sudah berlangsung lama, Kak Anis? Berlangsung lama kayaknya sih iya ya, cukup lama. Cuma saya kayak baru akhir-akhir ini baru sadar kayak sering kayak jadi kayak kecapek, kayak ke diri saya tuh kayak capek juga ya kayak gitu. Ternyata selama ini aku tuh kayak gini, baru kayak sadarnya sekarang kayak gitu. Kayak mungkin dari dulu akurasi dari permintaan tolong dari teman-teman itu nggak sesering sekarang atau bagaimana? Iya sih, karena kan dulu saya juga itu ya mondok kan. Jadi kayak bareng-bareng aja, mungkin kalau minta tolong ya sekedar kayak emang secara langsung atau apa kan. Nah, kalau sekarang itu yang lebih saya agak berat itu karena kan kita kan jarang ketemu kan, sama anak teman di kelas sama kuliah ini kan cuma chat doang kan. Itu pasti kan chat-chat itu kadang banyak kan yang chat gitu kayak nanya tugas, nah ini gitu. Kadang saya tuh di satu sisi saya tuh juga kadang nggak paham, cuma pasti sebisa mungkin saya pasti harus memberikan jawaban apa yang dia tanyakan. Iya, yang ditanyakan kayak gitu sih. Oke, jadi Kak Anis berusaha untuk menjawab gitu kayak pertanyaan atau mungkin bantuan dari teman-teman Kak Anis tuh ya Kak Anis berusaha untuk bisa gitu kan. Iya, selalu kayak gitu. Yang agak kemarin itu yang buat saya sadar banget itu semester lalu kayaknya, lupa saya. Iya, kalau nggak salah semester lalu itu adalah mata kuliah gitu. Itu kayak banyak kita juga nggak paham gitu loh. Di situ juga nggak, alhamdulillahnya saya ya sedikit paham gitu dibandingkan yang lain. Jadi lumayan banyak teman-teman yang chat kayak Anis minta tolong deh bantuin ini. Soalnya sebenarnya itu nggak bisa kalau misalnya kayak cuma ini kayak gini nggak bisa. Itu harus kayak betul-betul kita dampingin karena itu kan itu tentang ada kan rumus-rumus Excel kayak gitu, tentang ngetik gitu kan nggak bisa ya kalau misalnya cuma ketik WhatsApp itu kan agak susah. Jadi kayak harus praktek langsung ibarat gitu ya. Langsung. Nah itu lumayan banyak kayak ini tolongin ini gitu. Nah ada juga yang teman saya itu kayak dia juga mau ke kos saya gitu, bilang iya ke kos aja. Baru pas kalau satu siang dia tuh sampai bilang kayak nggak apa-apa kak, ini nggak ganggu tidurmu kak, nggak kok, aman gitu. Padahal mungkin ya kalau dari saya sendiri nggak tahu ya kan, ibarat tugas saya kan udah selesai, harusnya kan ya bisa dipakai istirahat atau apa. Cuma saya tuh nggak enak buat nolaknya, jadi saya kayak iya boleh sih tak bantuin kayak gitu. Itu ada juga sampai sore ngerjain tuh. Itu sampai ada juga karena pas itu hujan nggak bisa, jadi saya nemenin dia tuh via Jimit kayak gitu, saking bantuinnya gitu. Tapi ya emang di satu sisi saya seneng sih kayak merasa dibutuhkan lah ibarat gitu, saya tanpa bermanfaat gitu. Iya, bisa bermanfaat bagi orang lain. Cuma
ternyata ke saya sendiri itu jadi kayak ada beban tersendiri gitu. Baik, saya merasakan apa yang Kak Anis rasakan. Mungkin memang sangat berat ya. Dengan kondisi Kak Anis juga merasa senang gitu menjadi seseorang yang bermanfaat gitu. Namun di sisi lain juga Kak Anis merasa bingung, kesulitan untuk menolak karena Kak Anis juga punya hak sendiri untuk diri Kak Anis kayak gitu ya. Oke, baik. Lalu untuk dari Kak Anis nih, apa yang sebenarnya Kak Anis pengen lakukan gitu? Yang saya pengenin ya untuk sekarang ya saya inginnya tuh bisa ngungkapin kayak secara secara jelas kayak emang keinginan saya kayak mungkin maaf gak bisa atau yang lain-lain gitu loh. Saya pingin bisa untuk atau nggak berani untuk menolak ajakan tersebut tanpa tanpa ya pokoknya dengan baik gitu loh, secara halus gitu loh. Mungkin menolaknya secara halus gitu. Ya pengen Kak Anis juga berusaha ingin adil terhadap diri sendiri tanpa menyakiti orang lain. Iya, saya pengen kayak gitu. Baik. Namun dari beberapa momen tersebut, apakah Kak Anis pernah melakukan apa yang Kak Anis inginkan ini? Kalau yang saya inginkan ini kayaknya sih belum ya. Iya. belum pernah dilakukan. Cuma ya paling kalau misalnya kayak gitu saya kadang balasnya lama, kayak misalnya ada orang yang ngechat gitu, balasnya saya balas nanti aja kayak gitu. Mungkin kadang itu sih mungkin salah satu hal yang Kak Anis telah lakukan itu cuman kayak menunda-nunda membalas gitu. Iya, kan. benar. Namun tetap Kak Anis setelah itu tetap Kak Anis bantu kayak gitu. Iya, tapi nanti saya balas sih kayak iya kenapa, tapi kan saya nggak langsung bantu kan. Biasanya tuh yang ngechat kadang kayak cuma nis gitu doang kan. Atau kadang saya kayak apa ini waktu tugas kan, jadi saya sekarang kayak nanti aja dibalas. Nanti baru kita balas kayak iya kenapa, baru nanti ya kalau dia nggak tolong ya udah deh tak bantu. Sebisanya gitu. dibantu kayak gitu ya. Benar. Baik. Tadi kan Kak Anis juga mention kalau Kak Anis tuh pengen ya gitu kayak berusaha lebih tegas atas diri Kak Anis kayak gitu, karena Kak Anis juga ngerasa capek dan lain sebagainya. Nah, kira-kira plan dari Kak Anis nih, selain Kak Anis ingin lebih bisa bisa mengungkapkan gitu apa yang ingin Kak Anis lakukan kayak gitu, mungkin ada hal lain? Ya pinginnya sih dari yang keinginan saya tadi, untuk rencana selanjutnya ya kalau bisa bisa dilakukan di segala kondisi gitu. Jadi nggak menuntut misalnya orang minta tolong aja bisa mungkin, atau ajakan dari teman mau kemana atau misalnya mungkin dari makan atau mau beli mau apapun. Saya ingin rencananya ya saya bisa konsisten gitu loh untuk melakukan hal yang emang udah saya inginkan kayak gitu. Mungkin bisa lebih tegas lagi kepada diri sendiri gitu, kepada hak diri sendiri kayak gitu ya. Kak Anis. Baik. Di sini saya ingin Kak Anis mencoba gitu kayak seolah-olahnya kita bermain peran nih Kak Anis. Anggap saja nantinya saya di sini sebagai teman yang Kak Anis maksud. Nah, nanti saya berperan sebagai teman yang benar-benar meminta pertolongan kepada Kak Anis. Namun di suatu situasi itu Kak Anis tuh saya harap bisa mencoba untuk bisa menolak permintaan teman Kak Anis tersebut, karena mungkin nantinya mungkin di momen itunya Kak Anis berada di situasi yang tidak memungkinkan untuk menolong kayak gitu. Bisa dipahami? Jadi misalnya nih hari ini tuh Kak Anis ingin tidur nih, beristirahat istirahat malam. Namun teman Kak Anis ini ingin meminta tolong. Nah, misalnya teman Kak Anis tuh bilang kayak gini, Anis, aku boleh minta tolong nggak? Aku belum nih tugas yang ini. Gimana kira-kira jawaban Kak Anis?
apa ya jawabnya, gini, maaf ya kayaknya untuk sekarang nggak bisa deh, aku mau istirahat dulu. Kalau nanti abis aku udah istirahat nanti aku kabarin lagi deh, kayak gitu. Oke, good job. Sebenarnya itu sudah sangat baik ya Kak Anis. Oke, mungkin itu satu langkah yang baik gitu untuk Kak Anis. Namun misal nih Kak Anis di satu sisi di satu momen itu teman Kak Anis tuh tetap memaksa gitu. Misal kayak gini, tapi nih aku bener-bener urgent banget nih, aku butuh banget nih bantuan kamu, masa kamu gak mau sih bantuin aku kayak gitu. Nah kira-kira gimana nih respon dari Kak Anis? Coba kamu kerjain dulu sebisamu. Kalau emang udah mentok bener-bener nggak bisa, baru nanti aku bantu. Tapi setidaknya kamu udah ada lah, maksudnya sedikitnya kamu tahu, karena kan ya setidaknya kalau kita belajar sedikit pasti nanti ada kok yang udah bisa kita kerjain. Oke, good. Kira-kira dari Kak Adis bisa nggak nih merealisasikan pada saat momen tersebut? Ya kayaknya sih bisa ya, Oke. kayak gitu. Semoga juga responnya baik ya. Oke. Bisa gak bisa harus dicoba ya Iya Kak Anis, benar, mau nggak mau. Soalnya kalau saya kayak gini terus ya saya sendiri yang capek kan. Oke, good job Kak Anis. Mungkin dari Kak Anis masih ingin ingin mencoba beberapa statement lagi kira-kira dari penolakan tersebut. Nggak ada sih, baru masih itu Masih aja. itu, oke, nggak apa-apa. Itu mungkin kita sebutkan sebuah gambaran kecil aja ya Kak Anis. Mungkin nantinya Kak Anis juga sesuai kondisi aja kayak gitu, kayak ya fleksibel lah ya kayak gitu. Nah, oke, baik. Dari konseling kali ini apakah dari Kak Anis sudah mempunyai manfaat gak nih dari konseling sekarang? Ya pastinya ada sih, kayak misalnya kayak coba untuk ngomong cara nolak kayak gitu. Soalnya kan ini secara lisan ya, nggak tahu, semoga biasanya kan kalau diketik kan lebih agak mudah ya. Iya. Kayaknya sih bisa. Jadi ya saya manfaat yang saya dapatkan ya saya bisa sedikit mengekspresikan emang kondisi saya tuh kayak gimana untuk orang lain kayak gitu. Oke, mungkin Kak Anis juga udah sedikitnya belajar ya bagaimana Kak Anis merespon nanti ketika Kak Anis berada di momen yang Kak Anis mention sebelumnya. Oke, baik. Izinkan saya untuk menyimpulkan konseling kita pada hari ini ya Kak Anis. Tadi Kak Anis bercerita kalau Kak Anis ini merasa kurang enak, gak enak gitu, sebagai seseorang yang sering mementingkan perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaan Kak Anis sendiri. Terus juga Kak Anis bisa dikatakan sulit untuk mengekspresikan emosi Kak Anis kayak gitu ya. Namun Kak Anis juga pada saat ini Kak Anis ingin bisa lebih merubah gitu sikap Kak Anis, diri Kak Anis. Kak Anis ingin lebih bisa mengekspresikan diri Kak Anis. Kak Anis ingin bisa lebih mengedepankan hak-hak Kak Anis, keinginan Kak Anis kayak gitu. Nah, tadi juga kita sempat bermain peran di mana Kak Anis juga mencoba beberapa hal untuk Kak Anis lakukan di beberapa momen yang berkemungkinan akan terjadi kayak gitu. Nah, oke, baik. Dari Kak Anis sendiri nih gimana perasaannya setelah melakukan konseling? Ya pastinya ya sedikit lega sih, maksudnya saya kadang nggak berani ke cerita ke orang lain, takutnya kayak dianggap kayak apa sih kayak gitu doang kayak gitu. Tapi ternyata setelah bercerita kepada ibu saya mendapatkan respon yang baik juga, jadi saya yakin untuk untuk melakukan apa yang emang saya inginkan gitu. Oke, baik.
Terima kasih Kak Anis karena sudah percaya juga kepada saya untuk bercerita. Kak Anis juga tidak perlu sungkan untuk mungkin di next kesempatan Kak Anis bisa datang ke saya lagi kayak gitu. Baik, kita cukupkan konseling pada hari ini. Kak Anis bisa melanjutkan aktivitas Kak Anis kembali. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak Anis.